Om Swastiastu. Baik, pada malam hari ini jumpa lagi dengan saya Irman Kuswar, sudah didampingi oleh rekan mediator spiritual kita. Silakan. Ya, bertemu lagi dengan saya Ngurah Aryo. Ya, terima kasih, juga didampingi oleh mediator spiritual kita. Mas kamu. Terima kasih ya. Kita di sini pada malam hari ini hampir tengah malam ini ya, kira-kira ya, berada di wilayah lingkungan Petapan Persidi ya, Kelurahan Tegap Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jepara, Provinsi Bali. Kita juga diikut oleh kameramen Aditya Ardana dari Biro Investigasi Siber Nusantara News, juga Agus Koa ya dari Boa Official Team. Nah, kita berada di sini adalah di request juga oleh pemilik lahan ya. Jadi untuk melakukan investigasi alam gaib. Nah, tujuannya di sini kita adalah untuk mengungkap sisi aib yang sebenarnya apa dan siapa atau bagaimana mungkin yang berserana di daerah ini, sehingga apabila memang daerah ini angker ya kita sampaikan angker, kalau memang tidak ya kita sampaikan tidak, karena ini adalah investigasi. Jadi kita tidak mengada-ada, bukan juga hanya untuk membuat konten seram yang tidak seram, diseram-seramkan begitu ya. Juga sebaliknya, kalau memang di sini atau di satu tempat ini angker, ya kita sampaikan angker. Jangan sampai nanti angker wilayahnya terus disampaikan tidak angker, karena mungkin untuk tujuan membuat kelompok wisata atau bagaimana, jadi berusaha untuk menutup-nutupi hal sebenarnya. Ini yang keliru, karena ketika tahu kita hal yang sebenarnya, minimal kita bisa mengantisipasi, bisa waspada, bisa kita berhati-hati Kemang ya. Karena apa ya, minimal kita biar bisa datang kalau sudah tahu itu, saling menghargai dengan siapapun, termasuk juga dengan alam gaib yang sesungguhnya adalah berdampingan dengan kita ya. Jadi kita lakukan hal yang sebenarnya, bukan juga menutup-nutupi hal yang angker disampaikan tidak angker, dan begitu juga ketika tidak angker jangan diangker-angkerkan gitu ya. Nah, di sini kita sudah ada di lahan ketamanan milik Bapak Ide Bagus ya. Itu mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita bisa langsung saja ke lokasi. Ada apa, bagaimana, siapa dan seperti apa kira-kira yang berserana di sini. Nanti kita akan lakukan investigasi alam gaib untuk mengungkap sisi gaib yang sebenarnya, dan bukan untuk kita mencari aibnya begitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin kameramen lighting bisa dibantu. Durian ini ya rupanya ya, jadi nanti kalau pas panen durian di sini ya. Jadi lokasinya seperti ini. Rupanya di sini ada sebuah gua ini ya, sebuah gua. Mungkin kameramen bisa. Suasananya cukup mistis ya, mungkin bisa dilihat guanya seperti apa. Itu di dalam, Masuk ke dalam. ada, Silahkan masuk ke dalam. ya mungkin bisa di ini ya, untuk satu-satu saja ya, dilihat, cek dulu. Lebih masuk. Ya seperti itu ya. Kalau sudah cukup, nanti kameramen bisa keluar, kameramen satunya bisa ambil gambar dulu ya. Itu ya, mudah ya. Nah, kita di sini saja
Mungkin bisa kameramen dari sana, mungkin Guru Koma bisa di sini. Sambil dibantu lightingnya dia. Ini di tempat sini memang terasa auranya cukup mistis ya, mistis. Namun apa dan bagaimana, siapa yang berselana di sini kita sesungguhnya belum tahu. Dari pemilik lahan ini justru ingin supaya tahu apa, bagaimana dan seperti apa yang berselana di sini. Seperti biasa, dimanapun tempat kita berada, kita wajib melakukan permakluman, permohonan izin baik di alam sekalu maupun sekalu. Di alam sekalunya kita sudah mendapatkan izin dari pemilik lahan Bapak Ide Bagus ya. Kemudian untuk di alam niskalunya sendiri kita juga akan melakukan permohonan izin ya. Tadi sudah ya, belum ya? Belum. Nah, jadi kita akan melakukan permohonan izin dengan mengaturkan ritual yang sudah kita persiapkan ya itu. Namun sebelum itu, begitu kita sampai di sini, mungkin apakah Haji Murah sudah bisa merasakan sisi gaib yang ada di sini, atau mungkin sudah bisa melihat dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan. Nah, sebelum kami melakukan persembahyangan, sementara waktu belum mampu untuk melihat sesuatu apa yang ada di sini. Namun bisa merasakan ya, memang auranya sangat dahsyat di sini. Ya baik, terima kasih Haji Murah. Mungkin dari Giro Komang Sutamo bisa sedikit memberikan penjelasan apakah sudah bisa merasakan getaran-getaran gaib, aura gaib, ataupun mungkin bahkan sudah bisa melihat sisi gaibnya itu sendiri. Ya, kalau saya itu melihat sisi gaibnya belum, tapi merasakan hawa di sini panas. Ya, ya jadi begitu ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti kita bisa persiapkan saja ritualnya ya. Oke, silakan. Ya silakan, ini ambil canangnya. Ya, tenang ya. Nah di sini rupanya ya seperti ini sudah ada dibuatkan linggih ya, linggih untuk apa namanya, mensekanakan atau mengaturkan ritual dalam rangka untuk melakukan harmonisasi antara alam sekalu dan niskalu di sini ya. Nah, setelah ini kita persiapkan saja langsung kamera inframerah ya. Kita akan lakukan investigasi menggunakan inframerah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti bisa mendapatkan hasil minimal menemui mendekati kebenaran begitu ya. Sambil kita menunggu mempersiapkan ritual permakluman, permohonan izin, kita langsung saja siapkan kamera inframerah. Nanti kita lakukan investigasi menggunakan kamera inframerah yang sudah kita dukung dengan energi spiritual ya. Jadi inframerah ini nanti kita pasang di tripod, yang lain rekan-rekan kru kita menjauh ya beberapa meter, lampu-lampu kita matikan. Nah, kita belum tahu di sini apakah memang angker, keramat, atau mungkin tidak. Yang jelas apabila nanti menemui hal-hal yang sifatnya ganjil, kita tetap tenang saja, jangan sampai kalang kabut berlarian ke sana kemari. Ini malah justru nanti akan membahayakan. Jadi kita utamakan tetap faktor keselamatan, faktor keamanan begitu ya, karena di sini kehadiran kita bukan untuk mengganggu, tetapi untuk melakukan investigasi dalam rangka mengungkap fakta gaib yang sesungguhnya yang ada berstana di area ini begitu ya. Untuk kameramen, lighting dan sebagainya kita kru persiapkan untuk melakukan investigasi alam gaib menggunakan kamera inframerah yang sudah kita dukung dengan energi spiritual gitu ya. Baik, langsung saja.
Kira orang juga perjalanan. Kita sebelum itu Waduh. Sini ya tadi. Ada gua aja. Cepat itu saya. Ini cuacanya hujan Ya baik ya, itu kita tadi sudah gunakan kamera inframerah apa namanya, banyak suara-suara tadi ya, suara aneh dan suara tidak Tuhan lagi di belakang gitu ya. Dibantu lighting, dibantu ya. Lightingnya di sini.
investigasi alam gaib menggunakan kamera yang sudah didukung dengan energi spiritual. Kita gunakan mediator spiritual kita ya. Memang tadi banyak ada suara-suara seperti suatu benda yang jatuh ya, seperti ada kayak suara-suara ganjil lah begitu ya. Mungkin apa yang terjadi, apakah mediator spiritual kita sudah bisa melihat atau mungkin merasakan sisi gaibnya. Coba kita tanya langsung ke Pak Hari ya, mungkin bisa dijelaskan. Oke, di sini bukan hanya merasakan saja. Dari tadi pas saya sembahyang sudah mulai saya bisa melihat seperti ekor ular besar. Namun ada apa namanya kayak janggar itu apa janggar ya bahasa Indonesianya. Beliau pun kepingin keluar namun tidak bisa keluar dari ini dari gua ini. Dan di sana saya lihat sosok tinggi merah berbulu, matanya pun melotot, kalau boleh saya bilang kayak banas papir apa ya. Mungkin ada sisi gaib yang lain mungkin juga bisa dirasakan, mungkin yang berstana di daerah ini atau mungkin di luar ini. Perempuan cantik rambutnya panjang, perempuan gaib ya, rambutnya panjang segini ya. Cuman saya namanya enggak tahu, tidak disebutkan oleh beliau. Dia hanya berdiri dan di sampingnya ada ular seperti saya bilang tadi, ada janggar itu. Entah apa itu janggar itu bahasa Indonesia, saya kurang paham juga. Yang itu yang bisa saya sampaikan. Yaitu yang bisa dilihat dari sisi gaib oleh mediator spiritual kita ya. Sementara dari Biro Penolong Tamu juga melakukan mediasi di tempat yang agak terpisah ya. Ini mungkin bisa dijelaskan ada yang bisa dirasakan Cuma yang kita lihat yang membedakan dengan saya sudah bilang sama Ibu pada waktu permakluman saya lihat mata hakim bersih warna merah itu aja ya bilang ya gitu tadi awal kalau saya rasakan justru itu mustika terus dia bilang ya gitu. Mungkin apa namanya bisa dijelaskan oleh dia sendiri mungkin ya. Nah, nanti tidak usah di ini ya, kamera di sana aja mungkin biar suaranya saja begitu aja ini yang bisa didapat dari hasil investigasi. Mungkin apakah ada keterkaitannya atau mungkin bagaimana, mungkin bisa dijelaskan Seperti tadi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. yang udah bagus putra kan ini pemilik lahan ini. Tadi Jeromanti juga mengatakan bahwa ada mustika. Itu Memang benar begitu. ada benarnya juga, tapi yang punya prinsip yang berada di sini saya biarkan berada di sini. Ya, memang itu yang terbaik karena itu adalah alasan Ya. Ya baik, terima kasih juga. Memang Ya, beberapa orang sudah memiliki ya. mungkin bukan hidup mereka sehingga yang memang ada di sini yang Jangan yang dulu dilihat kita murah lima gitu ya. Ya baik, karena setidaknya terima kasih sudah juga memberikan apa namanya permakluman untuk melakukan investigasi di itu tadi ya. Kita sudah tanyakan langsung beliaunya karena belum berkenan di online kan, jadi memang membenarkan ya. Saya sendiri melihat dari sisi gaibnya itu yang unik di sini adalah ada keberadaan mustika, dan saya sendiri rasakan sebenarnya itu bisa kalau kita mohon, kita miliki bisa, tetapi beliau sendiri sudah tahu keberadaan itu, sementara beliau juga belum pernah berbicara kepada kita ya, tetapi beliaunya
sangat bijaksana karena itu adalah milik alam, yang di alam ya sudah biarkan di alam itu juga. Saya rasa begitu saja. Jadi sekali lagi kita sampaikan di sini adalah untuk melakukan investigasi alam baik. Hal apa yang terjadi, hal apa yang kita dapat itu adalah sebenarnya menurut kita, dan kita juga tidak mengada-ada karena waktu sudah lewat, ini sudah hampir setengah satu ya. Kita akhiri saja untuk investigasi malam hari ini. Mungkin masih ada yang mau disampaikan, mungkin aja Lurah. Baik, itu saja. Terima kasih. Mari. Cuaca mendung ya. Ini sudah mau hujan juga ini ya. Kita sama-sama tutup. Kita bantu kamu Santi ya. Om Santi Om.